Di sini kami akan menampilkan teater yang berjudul Malin Kundang. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Arlan Seslain sebagai prolog. Saya Jonathan Pardus sebagai saudara. Nama saya Vicky Pasaribu sebagai putri. Saya Evita Pane sebagai Mande atau Ibu Malin Kundang. Saya Andres Anipar sebagai Malin Kundang. Saya Tiran Cepubul sebagai Rasid. Dahulu kala di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mandi Rubaya dan anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Malin telah lama menjalani kehidupannya sebagai anak yatim sejak ia masih kecil. Mande bersama dengan Malin telah lama menjalani hidup yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu dan kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Hingga suatu ketika, sebuah berita datang dari sahabat Malin yang bernama Rasid. Dia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang akan berlabuh di pantai Air Manis. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam Rasid. Apa kabarmu kawan? Alhamdulillah aku sehat walafiat. Bagaimana denganmu? Seperti yang kau lihat saya sangat sehat. Apa gerangan kedatanganmu ke sini? Apa ada kabar baik kah? Membawa kabar gembira untukmu kawan. Kabar gembira apakah itu? Baru saja aku melihat kapal besar di pelabuhan Pantai Air Manis. Bagaimana jika kita menumpang pada kapal tersebut kembali dari tempat ini? Maksud kamu kita akan pergi merantau? Tentu saja. Apakah kamu tidak bosan hidup seperti ini? Kan kau ingin membahagiakan orang tuamu. Tapi bagaimana dengan ibuku? Aku tidak tega meninggalkannya sendiri di kampung ini. Setidaknya aku berbisik dulu dengan ibuku. Baiklah, setelah kamu mendapatkan restu dari ibumu, temui aku. Baiklah. Aku ingin meminta restu dari ibu untuk pergi ke negeri seberang. Aku ingin merubah nasib kita demi kebaikan kita berdua. Insya Allah aku akan merubah hidup kita menjadi lebih baik. Sudah kamu berikan masalah keinginan, Nak? Sudah Bu, saya akan pergi bersama Rasid. Pergilah, Nak. Sudah bulan. Tapi jangan kau lupakan ibu yang sudah tua ini. Pulanglah jika kau sudah meraih kesuksesanmu. Tentu saja Bu, saya tidak akan meninggalkan ibu dan melupakan ibu. Keesokan harinya Malin Kundang dan Rasid bertolak menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangannya. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Malin dan Rasid pun berakhir dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Nah Rasid, hendak kerja apakah kita di sini? Aku masih belum tahu. Kita harus berpikir untuk mencari pekerjaan. Tanpa mereka sadari, percakapan dua sahabat itu didengar oleh salah seorang pengunjung warung lainnya yang tak lain adalah seorang saudagar kaya raya. Hai anak muda, apakah kalian membutuhkan pekerjaan? Itu kebetulan sekali, saya sedang membutuhkan buat kerja laki-laki seperti kalian. Apakah kalian bersedia? Sungguhkah Tuhan? Apakah kami langsung bisa bekerja dengan Tuhan? Alangkah bersyukurnya hati ini Tuhan. Dan jika Tuhan hendak menerima kami berdua, alangkah baiknya kami berdua perkenalan diri. Perkenalkan Tuhan, nama saya Malin dan teman saya Rasid. Baiklah Malin, baiklah Rasid. Kalian berdua ikut aku. Mulai besok kalian sudah mulai bekerja. Sekarang kalian istirahat di rumahku. Nanti malam akan kujelaskan apa yang harus kalian kerjakan besok hari. Baiklah Tuhan. Akhirnya Malin dan Rasid ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Keesokan harinya mereka berdua mulai bekerja. Waktu berlalu, Rasid dan Malin telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal bahwa Malin lebih cekatan, ulet, rajin, dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Rasid. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi mempekerjakan Rasid. Akhirnya Rasid pun pulang ke kampung halamannya. Suatu ketika datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahnya yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ayahnya, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ayahnya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan pun ia mulai tertarik pada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang. Ayah, siapakah gerangan karyawan itu? Sepertinya dia memiliki atas kerja yang lebih baik daripada karyawan yang lainnya.
Oh, anak muda itu bernama Malin. Memangnya ada apa? Tidak ada apa-apa ya. Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya, putri pun semakin jatuh hati pada Malin. Hingga akhirnya Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu tak lain adalah Rashid, sahabat lamanya. Rashid, kau kah itu? Malin, wah, ini benarkah kau? Kau sudah menjadi sukses ya sekarang ini? Seperti yang kau lihat, saya sudah menikmati semua hasil jeripaya selama ini. Dan tahu wanita di sampingku ini, dia adalah putri saudagar yang kini menjadi istriku. Ya Malin, aku sangat kagum padamu karena kesuksesanmu. Ya sudahlah, kau mau pergi bersenang-senang. Itu kawan, bersenang-senanglah. Mak, cepatlah kita di pantai. Anakmu Malin telah kembali. Sungguh kah? Sungguh mak, untuk apa aku membohongi mak? Rashid, sekarang kau temani mak ke pelabuhan. Baik mak. Mande dan Rashid bergegas menuju tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malin bersama istrinya masih berada di tepian pantai Air Manis. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak tepi pantai. Malin, kau itu nak? Kanda, siapakah wanita tua itu? Sepertinya dia mengenalmu. Saya tidak mengenalnya. Mungkin dia seorang pengemis yang mengaku mengenalnya. Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan pakaian compang-camping. Malin pun merasa sangat malu, terlebih terhadap istrinya. Alhamdulillah nak, kau terlihat sehat. Kapan kau datang Malin? Kenapa kau tak mengabariku terlebih dahulu? Hei wanita tua, siapa engkau ini? Aku tidak pernah mempunyai ibu seperti engkau. Janganlah pergilah, jangan mengaku aku sebagai ibuku. Sudah lupakah kau Malin? Aku ibumu. Aku yang melahirkan dan membesarkan kau. Kenapa semakin lama kau berubah nak? Tidaklah pengemis. Mendengar kata-kata Malin, Mande pun menangis menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah sambil menengadah tangan ke atas. Ya Tuhan, ada apa dengan putraku Malin? Kenapa setelah sekian lama ia berubah? Jika dia memang bukan putraku, maka maafkanlah dia. Namun, jika ia memang putraku, maka hukumlah dia. Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan di sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan istrinya. Kilat menyambar-nyambar, badai semakin kuat dan kapal besar pun terguling. Ini, baru tiba-tiba datang. Ini sangat aneh. Istriku, apakah kau baik-baik saja? Kanda, sebenarnya apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Mungkin alam marah pada kita. Ketika kilat dengan kekuatan sembaran yang luar biasa menyambar tubuh Malin, tiba-tiba ia berubah menjadi batu. Ia berteriak sekencang-kencangnya sebelum akhirnya ia menjadi sebuah batu yang tersungkur seperti bersujud. Maafkan aku ibu yang telah berlaku padamu. Akhirnya Malin pun berubah menjadi batu dan cerita pun tamat.